Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto semua. Pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang sistem starter konvensional. Indikator pencapaian kompetensi saat kita belajar tentang sistem starter di video ini adalah: yang pertama, memahami fungsi sistem starter konvensional. Yang kedua, memahami komponen-komponen sistem starter konvensional. Yang ketiga, memahami wiring sistem starter konvensional. Yang keempat, memahami cara kerja sistem starter konvensional. Sahabat Oto semua, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu memahami fungsi sistem starter konvensional. Terlihat pada gambar lokasi pada motor starter, di mana motor starter terhubung dengan ring gear atau flywheel, dan ring gear atau flywheel terhubung dengan mesin. Sehingga fungsi sistem starter adalah motor starter berfungsi untuk memutarkan flywheel pertama kali sehingga mesin dapat hidup. Setelah itu terjadi siklus yang akan menghasilkan tenaga. Demikian fungsi dari sistem starter. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang memahami komponen-komponen sistem starter konvensional. Komponen-komponen pada sistem starter konvensional. Yang pertama ada yoke dan pull core, fill coil, armatur, sikat arang atau brush, coupling starter atau starter clutch, drive lever dan plunger, komutator, serta pinion gear. Yoke dan pull core. Rumah starter atau biasa disebut dengan yoke berfungsi sebagai tempat mengikatkan sepatu kutub atau pull core. Sepatu kutub atau pull core berfungsi sebagai penopang fill coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh fill coil. Ini adalah pull core, sedangkan ini fill coil, dan ini adalah rumah starter atau yoke-nya. Komponen yang selanjutnya adalah fill coil. Fill coil berfungsi untuk menciptakan medan magnet saat ia dialiri arus listrik dari baterai. Medan magnet ini akan digunakan untuk memutarkan armatur. Komponen yang ketiga adalah armatur, atau ada juga yang menyebutnya anchor. Ini adalah bentuk dari armatur. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Komponen berikutnya adalah sikat arang atau brush. Ini adalah sikat arang atau brush-nya. Sikat arang atau brush berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari fill coil ke armatur coil dan langsung ditujukan ke massa atau ground melalui komutator. Komponen yang berikutnya adalah coupling starter atau starter clutch. Coupling starter atau starter clutch berfungsi untuk memindahkan momen putar dari armatur shaft ke flywheel dan untuk mencegah berpindahnya tenaga putar dari flywheel ketika mesin sudah hidup ke motor starter. Bentuk dari coupling starter atau starter clutch terlihat pada gambar sebelah kiri. Komponen berikutnya adalah drive lever dan plunger. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan flywheel dan melepas perkaitan pinion gear dari perkaitan flywheel. Sedangkan plunger berfungsi untuk mendorong pinion gear dan mengikat drive lever. Komponen berikutnya adalah komutator. Ini adalah komutator, sedangkan secara keseluruhan ini adalah armatur. Komutator berfungsi untuk penghubung arus listrik dari fill coil menuju armatur coil melalui brush atau sikat arang.
Komponen berikutnya adalah pinion gear atau gigi pinion. Pinion gear berfungsi untuk menghubungkan putaran dari motor starter ke flywheel agar dapat memutarkan poros engkol supaya mesin dapat hidup. Demikian tadi komponen-komponen pada sistem starter tipe konvensional. Sahabat Oto, pada materi yang ketiga adalah memahami wiring sistem starter konvensional. Seperti apa penjelasan terkait dengan wiring sistem starter konvensional? Simak pada penjelasan berikut ini. Wiring sistem starter konvensional. Terlihat pada gambar adalah wiring pada sistem starter konvensional. Di sini terdapat baterai, kunci kontak atau ignition switch, terminal 30, terminal 50, terminal C, kontak plate atau plat kontak, kumparan pull-in coil, kumparan hole-in coil, ini adalah plunger, kemudian ini pegas pengembali atau return spring, ini adalah drive lever, selanjutnya ini pinion atau gigi pinion, yang bawah adalah ring gear atau biasa juga disebut dengan roda gila, ini adalah starter clutch, armatur, komutator, brush atau sikat, fill coil. Demikian tadi adalah wiring pada sistem starter konvensional. Sahabat Oto, pada materi yang terakhir atau materi yang keempat adalah tentang memahami cara kerja sistem starter konvensional. Seperti apa cara kerja sistem starter konvensional? Simak pada penjelasan berikut ini. Cara kerja sistem starter konvensional. Yang pertama, saat kunci kontak diputar ke posisi ST atau start. Aliran arusnya adalah dari baterai atau terminal positif baterai menuju ke ignition switch, dari ignition switch menuju ke terminal 50, selanjutnya dari terminal 50 diteruskan ke kumparan hole-in coil menuju ke massa atau ground. Pada aliran yang lain, arus dari positif baterai diteruskan menuju ke kumparan pull-in coil, dari kumparan pull-in coil menuju ke terminal C, dari terminal C dilanjutkan ke fill coil, dari fill coil dilanjutkan menuju ke armatur, dari armatur selanjutnya menuju ke ground atau massa. Pada kondisi ini, arus listrik yang mengalir ke kumparan pull-in coil dan kumparan hole-in coil akan membentuk medan magnet dengan arah medan magnet yang sama, sehingga akan menarik plunger. Plunger akan tertarik ke dalam. Ketika plunger tertarik ke dalam, kontak plate akan menutup main switch sehingga menghubungkan antara terminal 30 dengan terminal C. Ketika plunger tertarik ke dalam, pada bagian bawah, drive lever ini akan mendorong pinion melewati starter clutch sehingga pinion akan berkaitan dengan ring gear. Pada saat aliran arus ini mengalir menuju ke armatur, aliran arusnya masih kecil. Sehingga proses masuknya pinion gear menuju ke ring gear atau hubungan antara pinion gear dengan ring gear dapat terjadi dengan lembut. Cara kerja yang kedua adalah saat kunci kontak masih pada posisi ST, namun pinion berkaitan penuh. Terlihat pada gambar, pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear. Aliran arus yang terjadi adalah terminal positif baterai, ignition switch atau kunci kontak, menuju ke terminal 50, ke kumparan hole-in coil, selanjutnya menuju ke massa atau ground.
Pada saat ini terjadi, akibatnya kumparan hold-in coil akan tetap menjadi magnet dan tetap menarik plunger ke dalam. Aliran berikutnya adalah dari terminal positif baterai menuju ke terminal 30, selanjutnya menuju ke kontak plate, dan diteruskan ke terminal C. Dari terminal C, kemudian dilanjutkan ke fill coil, selanjutnya menuju ke armatur, dan menuju ke ground atau massa. Aliran arus listrik yang besar menuju ke armatur dan menuju ke massa. Akibatnya, armatur berputar lebih cepat dan diteruskan menuju ke pinion gear. Pinion gear akan memutar ring gear sehingga mesin dapat hidup. Ketika kendaraan sudah hidup, maka putaran dari ring gear akan lebih cepat daripada putaran pada pinion gear, sehingga ring gear akan memutarkan armatur melalui pinion gear. Untuk menghindari kerusakan tersebut, maka pada motor starter dilengkapi dengan kopling starter untuk membebaskan putaran antara armatur dengan putaran ring gear, sehingga ring gear tidak akan memutarkan armatur pada saat kendaraan sudah. Cara kerja yang ketiga adalah saat kunci kontak ST dilepas dan kembali ke posisi on. Terlihat pada gambar, ignition switch atau kunci kontak sudah tidak menempel sehingga hubungan terminal 50 dengan baterai terputus. Ketika terminal positif baterai dengan terminal 50 sudah tidak terhubung, maka aliran arus yang terjadi adalah terminal positif baterai langsung menuju ke terminal 30 karena terminal 50 sudah tidak terhubung. Dari terminal 30 dilanjutkan ke kontak plate menuju terminal C. Dari terminal C, arus akan bercabang. Yang pertama akan menuju ke kumparan pull-in coil, selanjutnya ke kumparan hold-in coil, selanjutnya menuju ke ground atau massa. Percabangan dari terminal C juga akan diteruskan menuju ke fill coil, armatur, ground atau massa. Pada kondisi ini, aliran arus yang menuju ke kumparan pull-in coil dan menuju ke kumparan hold-in coil, arah arus yang masuk sudah berbeda, sehingga medan magnet yang dibangkitkan pada kumparan pull-in coil dan kumparan hold-in coil akan berlawanan arah. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan saling meniadakannya kemagnetan yang terjadi atau biasa disebut dengan demagnetisasi. Akibat adanya demagnetisasi tadi atau saling menghilangkan kemagnetan, maka plunger akan kembali ke posisi semula akibat adanya return spring atau bekas pengembali. Akibat plunger kembali ke posisi semula, pinion gear akan tertarik ke dalam sehingga tidak akan terhubung dengan ring gear. Ketika plunger kembali ke posisi semula, kontak plate pun juga akan ikut kembali ke posisi semula. Sehingga terminal 30 dengan terminal C sudah tidak terhubung akibat dari kontak plate sudah kembali ke posisi semula. Dikarenakan terminal 30 dengan terminal C sudah tidak terhubung, maka arus yang awalnya dari baterai menuju ke armatur melewati terminal 30 dan terminal C sudah tidak terjadi. Dikarenakan armatur sudah tidak mendapatkan arus dari baterai, maka armatur berhenti berputar. Sahabat Oto, untuk memperjelas proses dari cara kerja sistem starter konvensional, kita lihat secara pergerakan lambat saat motor starter bekerja. Sahabat Oto, silahkan dilihat pada pinion gear dengan ring gear saat ini belum berkaitan.
Dan pada kondisi ini, pinion gear dengan ring gear sudah berkaitan. Akan saya lakukan gerakan lambat, dan sahabat Otto bisa melihat proses dari masuknya pinion gear menuju ring gear, serta apa yang terjadi pada drive lever ketika mendorong pinion gear masuk ke dalam. Demikian cara kerja sistem starter konvensional. Demikian tadi penjelasan terkait dengan sistem starter konvensional. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.